Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hanya mau menyembah Tuhan Allah Bapa saja dibebaskan dari hukuman mati. Oleh karena kehebatan dan prestasi dalam menunaikan tugas tanggung jawab di tempat pembuangan Babel, orang Israel maupun Yehuda yang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego ini tidak dapat ditemukan adanya kesalahan untuk menjatuhkan hukuman ke dalam jerat hukum. Akan tetapi orang-orang Babel yang iri dan dengki itu kemudian menemukan titik kelemahan mereka, yaitu ketika orang Israel atau orang dari suku Yehuda ini atau orang Yahudi ini tidak mau menyembah patung atau dewa bangsa Babel, karena mereka hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ataupun Allah Israel atau Yehuda saja. Maka sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dan berlaku di kerajaan Babel, karena mereka tidak mau menyembah patung atau dewa Babel itu, maka mereka bertiga dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di dapur khusus yang disiapkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus agar kita mau mencontoh dan meneladani terus tentang sikap hidup iman percaya Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk tetap setia menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah yang esa, yang sudah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, meskipun harus terancam untuk menjalani hukuman yang seberat apapun juga di dunia ini. Sesungguhnya kita semua tahu bahwa Tuhan Allah mau melindungi Sadrah dan kawan-kawannya pada waktu itu, sehingga mereka bertiga selamat dan dibebaskan dari hukuman, dari perapian yang sungguh panas itu dan tidak terancam hukuman mati. Nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan oleh mereka di tengah pembuangan mereka, di kekuasaan Raja Babel, Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Untuk itu ingatlah pula akan firman Tuhan yang ditulis pada Daniel 3 ayat 28 ini. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Amin.
Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena kami boleh diingatkan pada hari ini bahwa segala bentuk penyembahan berhala kepada dewa-dewa, kepada pujaan apapun berbentuk patung, juga termasuk para peramal yang seringkali menyesatkan hidup kami orang yang percaya kepada Kristus itu, supaya memang senantiasa jauh dari kehidupan kami untuk kami turuti, tapi kami harus hindari senantiasa. Kini Bapa, kami sungguh-sungguh percaya bahwa dengan menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah Bapa yang boleh kami kenali di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus ini saja akan membuat kami sungguh sangat berbahagia, bersuka cita, karena tidak ada Allah lain yang sanggup hanya menciptakan dan mungkin saja memeliharakan yang memang terbatas hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kami yang dikenal di dalam Yesus Kristus, yang disembah oleh pertolongan Roh Kudus, inilah yang telah menjamini hidup dan mati kami tetap sebagai milik-Mu, karena sudah Tuhan relakan diri-Mu menderita sengsara itu bukan karena dosa-Mu, justru menanggung dosa kami umat manusia sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota itu. Dan oleh kebangkitan-Mu di saat hari Paskah itu, sungguh telah membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal atau kuasa maut itu sendiri. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu melalui kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, di saat kami merayakan hari peringatan Minggu-Minggu Prapaskah ini. Amin.